art cerita Forever Evil Blades. Nah, kali ini ada di serial Justice League volume pertama edisi yang ke-29, di mana cerita sebelumnya Konstantin yang terjatuh ke neraka akhirnya dapat diselamatkan oleh Zauriel. Sedangkan Felix Faust mencoba untuk mendapatkan kembali atas kendali dan situasi yang ada di ruangan Project Automaton dengan menggunakan mantranya dan memasukkan semua rahasia dunia ke dalam pikirannya agar dapat membuatnya untuk menggunakan sihir para tahanannya. Akhirnya Pandora dan yang lainnya pun tiba. Mereka berhasil untuk membebaskan Nightmare Nurse dan yang lainnya di penangkaran roda Automaton. Nightmare Nurse pun menyembuhkan Deadman, sementara Konstantin menemukan Zatanna. Para penyihir yang dibebaskan mulai mempertanyakan apakah Felix Faust benar dalam menjaga proyek Automaton tetap hidup. Faust pun mulai memulihkan proyek tersebut dan memberitahu Pandora bahwa dia bukanlah manusia dari alam semesta ini. Saat Felix Faust hendak membangun kembali proyek tersebut, tiba-tiba John Konstantin memukul kepalanya sehingga membuatnya terkapar jatuh di lantai. Yang selanjutnya cerita ini pun berakhir di video ini. Inilah ulasan cerita video komik Forever Evil Blades bagian yang ke-18 pada serial Justice League volume pertama edisi ke-29. Semoga kalian masih mengikuti cerita ini. Yeah. Terima kasih nih bagi teman-teman yang masih setia mengikuti channel ini. Kepada teman-teman yang baru singgah ke channel ini dan belum subscribe, ayo dong bergabung bersama kami untuk menekan tombol subscribe-nya agar DC Indonesia ini akan lebih sering seaktif mungkin mengupload video cerita komik DC setiap harinya. Dan jangan lupa support kami melalui traktir dan follow beberapa media sosial lainnya. Serta tidak lupa nih aku ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah subscribe terlebih dahulu. Kalian sangat luar biasa. Kali ini kita berada di komik Justice League Dark volume pertama edisi ke-29 dengan judul And in the End. Dirilis pada tanggal 26 Maret tahun 2014 dengan jumlah halaman sebanyak 20 halaman, ditulis oleh GM DeMatteis dan digambar oleh Vincent Cifuentes dan Tom Derenick. Oke, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Let's go! Cerita ini dibuka dengan kedua sayap malaikat Zauriel yang jatuh berada di luar bangunan mesin Project Automaton di Nanda Parbat, di mana bulu-bulu dari sayap itu terbang melayang dan menjadi bersinar. Di dalam ruangan mesin Project Automaton, John Konstantin yang baru saja kembali dari lubang neraka, dia memukul kepala Felix Faust, dan saat inilah di mana Pandora yang terkejut melihat kemunculannya. John Konstantin menyatakan kepadanya bahwa Felix lah yang bertanggung jawab untuk menahan kemampuan setiap penyihir di dunia ke dalam dirinya sendiri, di mana juga John Konstantin sambil menyiksa dan memindahkan kekuatan Felix ke dalam dirinya. Felix pun menjerit kesakitan. Namun ternyata nih John Konstantin yang asli baru saja melarikan diri dari mesin roda Automaton bersama Zatanna. Jadi pertanyaannya sekarang ini adalah, siapakah John Konstantin yang tadi yang baru saja menjatuhkan Felix Faust di depan Pandora? Dengan penjelasan yang disampaikan John Konstantin yang asli, ternyata penghalang ajaib yang mengelilingi platform mereka berdua agar berpindah ke ruangan di mana Pandora bertemu Konstantin yang palsu. Konstantin pun menyatakan kepada Zatanna penghalang platform itu bahkan membuat Phantom Stranger dan Nightmare Nurse pun tidak akan bisa melewatinya. Dengan penuh tekad, si Zatanna pun menyatakan dia lebih baik daripada Phantom Stranger dan Nightmare Nurse dan berhasil menerobos penghalang dengan kemunculannya memukul mundur si Konstantin yang palsu. Dan untuk melindungi dirinya sendiri, John Konstantin yang palsu menjelaskan rencananya itu bukan untuk dirinya sendiri tapi untuk kepentingan seluruh dunia. Dia pun mengungkapkan ketika berada di The Between, John Konstantin yang palsu pernah memberitahunya dia rela akan mengorbankan dunia untuk menyelamatkannya. Nah, di mana sekarang John Konstantin yang sekarang akan melakukan yang sebaliknya dan mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan dunia. John Konstantin yang palsu pun menjelaskan bahwa semua kekuatan yang diambil Felix Faust terlalu besar untuk ditampung oleh satu orang. Sekarang kekuatan itu ada di dalam dirinya dan dia bisa menyalurkannya kembali ke orang-orang yang ada di mesin roda Automaton, menyelamatkan hidup mereka dan membebaskan mereka. Namun melakukan hal itu pasti akan membunuhnya. Tiba-tiba John Konstantin yang asli mendekati Zatanna dan John Konstantin yang palsu memberitahunya agar menjauh dari Zatanna sang kecintaannya. Sementara Zatanna tidak menyadari bahwa ada dua John yang ada di depannya.
John Constantine yang asli pun terlempar menjauh akibat serangan mendadak dari John Constantine yang palsu. Dikarenakan Zatanna, dia tidak punya waktu untuk menentukan mana nih John Constantine yang asli dan mana John Constantine yang palsu. Dan John Constantine yang asli berada di ambang kekalahannya. Tiba-tiba John Constantine yang palsu mendapatkan serangan dari kekuatan Tuhan. Ledakan energinya menyambar ke mesin roda Projectometon untuk melepaskan kekuatannya dan memberitahu Zatanna bahwa dia mencintainya. Zatanna pun menyaksikan ledakan energi membakar tubuh John Constantine yang palsu yang kemudian terjatuh ke lantai dan mati. Zatanna pun bergegas ke sisinya dengan keadaan yang berduka, tapi John Constantine yang asli mengingatkannya bahwa dia tepat di belakangnya. Terlihat nih Pandora yang berjalan di samping John Constantine. Pandora menjelaskan juga kedua pria tersebut adalah memang John Constantine, sedangkan yang meninggal itu hanyalah salah satu dari sekian banyaknya dari iblis batiniah psikisme John Constantine yang lolos dari ketidaksadaran John setelah dia terkena dampak dari kotak Pandora pada akhir peristiwa Trinity War. Mayoritas dari mereka itu iblis batiniah psikismenya Constantine bersembunyi di dalam House of Mystery, kecuali yang satu ini yang melarikan diri dan mengikuti John ke dunia dan didorong oleh rasa keinginan tahuannya tentang satu hal yang merupakan kualitas Constantine, namun juga merupakan antitesis dari keberadaannya, yaitu cintanya untuk Zatanna. Meskipun telah mengalahkan Felix Faust dan membebaskan para mistikus yang dipenjarakan oleh Projectometon, namun sekarang Justice League Dark menghadapi masalah yang lain di mana mereka harus berhadapan dengan Sons of Trigon. Ya, padahal mereka itu awalnya datang ke Nanda Parbat bersama mereka sebagai sekutu karena mereka berharap untuk memenangkan hati ayah mereka dengan menghancurkan pelindung mistik yang ada di bumi, di mana Zatanna lah yang akan memimpin Justice League Dark melawan mereka dan bukannya John Constantine. Namun sebenarnya Zatanna berharap John Constantine lah yang akan mengambil alih kepemimpinan tim Justice League Dark. Mereka pun bertempur dengan Sons of Trigon. Akan tetapi ketika Zatanna melihat ke seberang ruangan, dia bisa melihat kemarahan yang semakin besar dalam diri John dan tahu bahwa John sekarang ini telah membencinya karena menginginkan John menjadi altruis seperti kembarannya. Altruis yang tidak akan pernah bisa dia lakukan. Jadi dia pun sekarang mengkhianatinya dan meninggalkan teman-temannya dan menjaga dirinya sendiri. Tetap saja anggota Justice League Dark yang tersisa lebih dari mampu, tetapi mereka semua terhenti karena tiba-tiba menyadari bahwa roh Nanda Parbat telah bangkit. Malaikat Azrael merasakan para roh ingin memastikan tanah suci tidak pernah disalahgunakan dengan cara yang seperti ini lagi, dan untuk melakukan itu mereka memindahkan seluruh kompleks ke dimensi yang lain dan manusia yang ada di bawahnya mungkin tidak dapat bertahan dalam transisi tersebut. Dengan percaya dirinya, Zatanna pun mencoba untuk secara ajaib memindahkan semua orang ke sana agar menjauh dari kompleks tersebut. Namun saat dia melakukannya, dia merasakan kesadaran familiar yang lainnya yang menjangkau dari persimpangan ruang dan waktu. Saat mereka mendarat di perbukitan yang bersalju di sebelah kawah yang membara yang dulunya itu adalah Nanda Parbat, Phantom Stranger memberitahunya dengan wajah yang muram akan ada dampak dari mantra sekuat pelarian mereka itu. Zatanna pun menjawab, sudah ada pengorbanan yang cukup untuk di hari ini di mana kematian mereka tidak lagi diperlukan. Setelah peristiwa ini berhasil mereka hadapi, beberapa saat kemudian, yang selanjutnya kita pun berpindah ke House of Mystery. John Constantine sedang mandi. Tiba-tiba Zatanna datang dan memarahinya karena John Constantine berani datang kembali ke tempat itu. Dengan keadaan yang tidak percaya, John menjawab tempat itu adalah rumahnya, airnya, dan bak mandinya. Zatanna pun menjawab dengan kemarahannya, mengusir John Constantine dari kamar mandi itu. John Constantine pun menyatakan kepada Zatanna tidak bisa mengusirnya dari rumah karena rumah itu terikat padanya. Namun ternyata John Constantine menyadari ternyata dia sudah keliru. Ikatan itu sekarang telah putus dan para dewan telah menolaknya yang sekarang memilih Zatanna sebagai penggantinya. Dengan keadaan yang marah, John pun melangkah keluar dari pintu dan merasa bahwa dirinya tidak membutuhkan dewan lagi atau Justice League Dark ataupun Zatanna sendiri. Nah, saat Zatanna melihat John Constantine pergi meninggalkannya, Zatanna pun merasakan dunia yang pernah dia tinggali sekarang ini sudah berubah dan itu membuatnya menjadi khawatir. Dan cerita Justice League Dark selanjutnya akan mengungkapkan misteri Nightmare News.
Ya, akhirnya peristiwa Forever Evil Bleach ini sudah kita selesaikan. Yang selanjutnya, cerita pun kembali ke serial masing-masing komik crossover Forever Evil Bleach ya, yang ada di serial Justice League Dark, Constantine, dan Trinity of Sin, baik Phantom Stranger ataupun Pandora. Jadi, bagaimana menurut kalian dengan cerita video komik ini? Semoga dapat menghibur waktu luang teman-teman. Tulis komentarnya mengenai video cerita komik ini, share jika berkenan. Sekali lagi, bagi yang belum subscribe, silahkan di subscribe agar aku semakin bersemangat untuk membuat video cerita komik yang seperti ini. Kenalkan ya, nama aku Jimmy Brainstorming, satu-satunya admin yang sampai saat ini masih membahas cerita video komik DC. Jaga kesehatan teman-teman semua, semoga kita tetap sehat selalu, tetaplah berpikiran positif, semoga dipermudah dengan semua urusan. Sampai jumpa di video selanjutnya dan salam DC Indonesia, karena kita pecinta DC dari Indonesia. See you next time and bye.